Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padega Pet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sampai terbuat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruan tonton videonya karena sudah telah tuh. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya dari penggemar aku ya, subscriber aku juga ya. Dia juga cat lovers yang lumayan banyak memiliki kucing di rumahnya. Beberapa di antaranya kucing mahal-mahal loh, ada Persia, Angora, Sphinx, American Bobtail, Siam, dan lain sebagainya. Nah ini ya, dari beberapa kucing tersebut ternyata pernah ya mengalami sakit parah ya, yang membuat si pemilik ini sangat khawatir. Dan dia bertanya kepada aku, kakak ya, seberapa sering sih hewan itu mengunjungi dokter hewan? Alasan kenapa membawa kucing ke dokter hewan? Dan cara membawa kucing ke dokter hewan tuh bagaimana? Apakah dampak positif dan negatif kucing dibawa ke dokter hewan? Tolong jawabannya ya kak ya. Wah ini pertanyaan sangat bagus menurut aku ya. Untuk kita bahas pada video kali ini. Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah beberapa orang mungkin hanya mengunjungi dokter hewan ketika hewan peliharaannya terutama kucing ya sedang sakit, baru diadopsi atau ingin disteril atau divaksin. Nah padahal ya si kucing perlu diajak ke dokter hewan secara rutin untuk memastikan kesehatan tetap terjaga. Namun, seberapa sering sih kita harus membawa kucing ke dokter hewan? Apakah setiap pekan, atau setiap bulan, atau cukup ketika jadwal pengulangan vaksin? Nah, ini menurut Head of Community Practice di Ohio State University College of Veterinary Medicine, Susan Barrett, mengungkapkan bahwa frekuensinya itu bergantung pada tahap kehidupan si kucing. Nah, ini pertama-tama ya, mungkin saja baru lahir hingga usia 1 tahun. Nah, berdasarkan sebuah artikel yang telah ditinjau oleh seorang dokter hewan bernama Amy Flowers, disadur dari situs Pet by WebMD, Selasa tanggal 29 bulan 11 tahun 2022. Nah, anak kucing perlu dibawa ke dokter hewan setiap 3 hingga 4 minggu sampai si kucing berusia 16 minggu. Nah, si kucing juga diberi suntikan rabies ya atau suntikan lain. Mungkin juga membutuhkan suntikan melindungi dari gangguan kesehatan seperti batuk, influenza, atau Lyme. Nah, kucing juga akan mendapatkan tes untuk leukemia, imunodeficiency. Nah, karena kucing pun juga mendapatkan vaksinasi yang cukup dari beberapa penyakit. Nah, pada tahap ini ya, kucing juga akan memulai obat cacing jantung dan obat pencegahan kutu. Nah, dokter hewan juga akan memeriksa si kucing untuk memastikan ya pertumbuhannya baik dan tidak ada tanda-tanda penyakit yang ada di tubuhnya. Kemudian dokter hewan juga akan memeriksa kembali sekitar 6 bulan kemudian ketika kalian membawa kucing kalian untuk disteril. Nah ini bagus untuk pelatihan dan sosialisasi juga ya bagi si kucing. Yang kedua ya 1 hingga 7 atau 10 tahun ya. Nah pada tahap ini ya dokter hewan akan menyarankan pemeriksaan tahunan.
Nah, si dokter akan memeriksa fisik kucing ya secara keseluruhan. Si dokter juga akan mengambil sampel darah untuk memeriksa cacing jantung. Nah, kucing biasanya tidak diuji karena hasilnya sulit diinterpretasi. Nah, dokter hewan juga mungkin menyarankan tes lain berdasarkan masalah apapun yang dialami kucing ya, atau sesuatu yang tidak biasa terlihat selama pemeriksaan. Nah, suntikan, distemper, parvo, rabies, atau lain sebagainya ya, itu harus di tahun pertama, kemudian biasanya di setiap 3 tahun setelahnya juga diperiksa lagi. Dan vaksin batuk ya juga harus diperiksa juga ya, vaksin leukemianya juga. Nah, yang ketiga ini ya, 7 hingga 10 tahun atau lebih. Nah, untuk tahap kehidupan kucing senior, dokter menyarankan pemeriksaan 2 kali setahun. Kucing akan mendapatkan vaksin jika diperlukan dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Nah, si dokter pun juga mungkin melakukan tes untuk menindaklanjuti masalah apapun yang ditemui. Tes urin dan darah dapat memberi informasi kepada dokter mengenai kesehatan ginjal dan hati kucing, terutama kadar hormon tiroidnya. Nah, ketika kucing dibawa ke dokter hewan, terlepas dari tahap kehidupannya, selalu disebutkan perubahan apapun yang kalian lihat guna untuk mendapatkan penanganan yang tepat dari dokter hewan ya. Dan dokter hewan akan memberikan jawaban-jawaban atas apa masalah yang dialami oleh kucing kalian gitu ya guys ya. Nah, semoga saja ya kucing kalian tersebut ya sehat selalu dan tidak mendapatkan masalah terutama penyakit-penyakit yang tidak sadar kita ketahui ya. Ternyata kucing kita tersebut ya mempunyai penyakit yang ya berbahaya lah gitu lah. Nah guys ya, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe ya, komen, like, and share ya guys. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.